Halo Bolo, kita ketemu lagi dan kali ini kita akan membahas tentang update ratingku per hari ini tanggal 5 Maret ya, 5 Maret 2025. Kemarin tidak aku update ratingku. Posisinya bukan apa-apa sih. Ya karena nggak ada orderan mau diupdate bagaimana? Kan cuman akun terhubung. Nah, ini menarik Bolo untuk update ratingku. Aku mau sampaikan kenyataan atau faktualnya bahwa sekarang tanggal 5, Bolo. Sekarang tanggal 5 dan update ratingku. Langsung saja kita lihat ke update rating dulu karena ini yang menarik. Nah, perhatikan Bolo. Rating per tanggal perhitungan tanggal 5 bulan 3 2025 Bolo. Padahal sekarang ini tanggal 5 Maret, 5 bulan 3 kan? 2025 juga. Nah, ini di tanggal perhitungan ratingku ini tanggal 5.03 2025 gitu kan. Biasanya kan enggak. Biasanya itu misalnya sekarang tanggal 5 berarti rating itu misalnya gambar ini dibuat hari ini, otomatis yang keluar tanggal 3 tanggal 4 Bolo. Nah, ini sebabnya kenapa? Sebabnya sederhana Bolo. Karena kemarin aku sama sekali tidak mendapat orderan satu hari penuh. Bahkan sampai tadi pagi pun nggak dapat orderan. Dapat orderannya itu baru sore kali ini. Sore tadi gitu maksudnya. Nah, sekarang kita bahas dulu tentang rating ini ya. Rating di 098/98. Kemudian selesai menurut tugas otomatis di angka 74. Jam sibuknya di 41. Rata-rata order 2,51. Order prioritas diselesaikan di 45. Kemudian komentar positif di angka 12. Masih ya. Parameter negatifnya di PTO, penolakan tugas otomatis 2 masih. Selain itu UN ya, UN 2 dari kemarin dulu. Nah, sekarang kita lihat kenapa sebabnya ratingku bisa per tanggal hari ini. Nah, sebentar Bolo, kita lihat ini orderan apa. Oh, 4.300. Belikan sate jamur satu porsi. Aduh, bener-bener ini. Ini kalau orang Sunda bilangnya mah kabina-bina. Ya mah orderan delivery gitu. Orderan delivery sebelum beliin lagi nggak masuk ini bola. Ih, langsung hilang pula. Ngeri ya Kang Ojeknya salah tiga nih. Kang Ojek Maksimnya salah tiga. Nalangi pun sikat gitu. Padahal cuman nilainya 4.300. Kalau aku jujur saja dengan segenap kerendahan hati, nggak mau bola. Nah, ini penyebabnya bola. Jadi posisinya kemarin itu ini kita lihat di order diselesaikan ya bola. Ini judulnya order diselesaikan. Itu cuman punya 3 aku. Terakhir itu ini Nakula Sadewa ini jam 8 pagi. Kemudian nah ini jam 13 pada tanggal 3 Maret Bolo. Jadi otomatis tidak ada pertambahan rating apapun di akunku kemarin itu. Tadi malam bahkan tadi pagi pun datanya itu masih tanggal 3 Maret Bolo. Baru dapat orderan lagi itu di sini hari ini tadi pada jam 17.56 Bolo. Kita lihat ya, sampai alamat setengah kilometer 0,5. Ini orderan auto Bolo. Let's see, kita lihat. Nah, ini Bolo, penugasan otomatis. Ya kan? Penugasan otomatis. Kemudian ya itu, jadi penyebabnya mengapa ratingku bisa menjadi per tanggal 5. Ya karena itu, per tadi orderan yang pertama tadi, otomatis ratingku berubah menjadi seperti ini tadi, menjadi per tanggal 5 Maret itu Bolo. Jadi orderan yang barusan tadi, yang satu tadi langsung diakumulasikan. Misalnya ini nanti malam aku dapat orderan satu saja misalnya, otomatis nanti akan berubah lagi. Berubahnya untuk yang nanti malam ya. Jadi data ini bisa besok kita lihat sudah bertambahnya berapa itu nanti dimasukkan ke sini Bolo.
Tapi kalau nggak dapat orderan ya akan seperti ini sampai besok pagi gitu Bolo. Itu penyebabnya ya Bolo ya. Jadi misalnya kemarin kita beberapa hari nggak on beat, nggak narik gitu kan, otomatis akumulasi rating itu akan per yang terbaru Bolo. Ini menurut pengalamanku loh ya, dari pengalaman yang sudah seperti itu Bolo. Itu penyebabnya kenapa ratingku padahal sekarang tanggal 5 tapi sudah menjadi tanggal 5 juga gitu. Dan sudah jelas ya faktanya bahwa memang kemarin aku nggak dapat orderan. Ini terakhir tanggal 3. Tanggal 3 ini 3 Maret 2025 jam 13.03. Ini juga yang per tanggal 13 ini Bolo. Per jam 13 ini yang tanggal 3 Maret ini aku punya videonya. Untuk ini posisinya aku lagi ngoceh-ngoceh sama AI Bolo. Mungkin di video selanjutnya nanti aku kirim, aku buatkan, aku tampilkan gitu kan. Jadi posisinya pas lagi ngoceh itu. Nah kemudian kenapa kok bisa seharian kemarin nggak dapat orderan? Bahkan sampai tadi pagi pun juga, sampai tadi siang pun nggak dapat orderan. Menurutku saja ya Bolo ya. Sebagai akun terhubung kita harus sadar posisi Bolo. Sadar posisi bahwa kita itu bukan akun yang diprioritaskan untuk mendapatkan orderan gitu kan. Yang diprioritaskan adalah akun yang sudah prioritas. Mereka sudah, untuk baik, mereka sudah membeli jaket dan helm yang harganya sekitar 300 ribuan, kalau di kantor Solo malah 330 itu. Kemudian faktanya mereka itu, ini setelah aku mempelajari sistem franchise-nya Maxim ya, setelah aku pelajari sistemnya mereka kemarin Maxim, itu akun-akun prioritas itu adalah iklan berjalannya Maxim Bola. Jadi jaket dan helm itu adalah sarana iklan dari Maxim. Kemudian bundling, pemasangan stiker di mobil, di car, itu juga adalah iklan berjalannya dari Maxim. Jadi kalau misalnya ada beberapa video YouTuber lama yang mungkin juga Kang Ojek juga dari Maxim, banyak yang menyimpulkan bahwa Maxim itu cenderung jualan seragam gitu kan, cenderung verifikasi muka itu hanya dijadikan alat untuk menjual seragam. Nah, dari kacamataku sekarang gitu kan, setelah aku mempelajari sistemnya di Maxim yang ada franchise itu menjadi logis Bolo. Logis mengapa yang diperhatikan itu hanya jaketnya gitu kan. Verifikasi muka itu yang diutamakan malah jaketnya, bukan mukanya Bolo. Mukanya beneran orang itu atau bukan. Itu tujuannya cuma satu, bahwa jaket itu masih layak pakai apa enggak gitu kan. Jaket itu masih layak untuk menjadi iklan berjalannya Maxim apa tidak. Itu fakta yang aku lihat. Jadi kesimpulannya, kenapa akun terhubung nggak dapat orderan, ya wajar gitu. Aku anggap hal normal gitu. Yang penting akun-akun prio itu tetap mendapatkan orderan. Karena fakta di lapangan yang aku lihat, beberapa akun prio pun mengeluh sepi orderan. Dan menurutku ya subjektif, dari yang aku lihat di lapangan itu hal normal lagi Bolo. Normalnya kenapa? Ya karena jumlah driver di Salatiga itu numpuk Bolo. Apalagi driver prionya juga numpuk. Bagaimana bisa numpuk? Alasannya begini Bolo. Setelah aku pelajari sistem franchise Maxim, itu dia penjualan hak layanan franchise Maxim itu per kecamatan Bolo. Per kecamatan, bukan per kota atau per kabupaten, itu bukan, per kecamatan. Sementara yang aku lihat di lapangan, Kang Ojek Maxim itu malah banyak yang dari luar Salatiga. Serius. Ada yang dari Beringin, ada yang dari Ambarawa, ada yang dari Tengaran, ada yang dari Ampel. Dan kota-kota, maksudnya daerah-daerah, kecamatan-kecamatan penopang
penopang dari Salatiga itu, bukan pure orang Salatiga. Ini tidak salah karena mereka mencari penghasilan, bolo. Menurutku nggak salah, itu nggak salah. Cuman yang mesti kita sadari adalah bahwa dengan kondisi seperti itu, otomatis suka tidak suka akun itu akan diadu, bolo. Disitulah pentingnya rating, bolo. Akun itu akan diadu, mereka yang meskipun dari luar kota Salatiga, dari daerah lain, daerah penyangga, misalnya dari Kabupaten Semarang, Kabupaten Boyolali, misalnya masuk ke Salatiga dengan pertimbangan di Salatiga lebih ramai gitu kan, itu manusiawi dan aku tidak menyalahkan mereka, wajar gitu, karena mereka menyambung hidup, butuh untuk menyambung hidup pula, butuh penghasilan untuk menyambung hidup. Nah, jadi penyebabnya itu karena menumpuknya driver. Orderan itu ada gitu kan, orderan lumayan banyak gitu kan, tapi kan perebutannya semakin sengit loh. Perebutan antara sesama driver dalam tanda kutip loh ya, perebutan dalam tanda kutip loh ya gitu kan. Jadi pertarungan dalam tanda kutip ke sesama driver itu hal yang normal itu. Nah disitulah pentingnya akun itu punya rating bagus loh. Dan bukannya rating, attitude kita sebagai Kang Ojek itu penting bolo dalam mensikapi customer yang macam-macam itu. Jadi perlu untuk senantiasa bersikap baik kepada customer bolo. Nah, solusinya menurutku setelah aku mempelajari sistem franchise Maxim, itu yang diperlukan adalah membuka layanan di kecamatan-kecamatan penyangga Salatiga bolo. Alasannya kenapa? Ya orang-orang yang dari daerah penyangga yang belum ada layanan Maxim itu tidak perlu jauh-jauh ke Salatiga. Di daerahnya sendiri pun sudah dapat orderan gitu loh, Bolo. Itu yang di benakku seperti itu. Jadi bagaimana caranya franchise Maxim itu layanannya melebar gitu, Bolo. Nah, harga per kecamatannya itu kalau dari yang aku pelajari kan 10 jutaan gitu kan. Nah, itu misalnya sorry, Bolo. Maksudnya ini nggak bisa di mute, nggak bisa di pause ya. Jadi terus mengalir, jadi batuknya masuk bolo. Nah kalau misalnya di Ampel itu belum ada layanan Maxim loh bolo, belum ada franchise-nya, maksudnya masih kosong slotnya itu. Kalau misalnya bolo yang di sekitar situ tertarik bisa ngambil itu. Nah kemudian Tengaran aku lupa sudah ada apa belum, tapi Banyu Biru itu masih belum. Banyu Biru, Jambu, kemudian Bancak. Itu belum ada yang ambil franchise-nya loh. Jadi kalau misalnya bolo-bolo punya dana yang nggak perlu utang bank, tapi harus punya dana sendiri gitu loh. Jangan sampai berinvestasi di Maxim tapi pakai duit utangan, itu jangan. Saya tidak mendukung bolo. Jadi kalau punya uang pribadi gitu, saranku investasikan ke ini untuk membuka layanan. Tujuannya bukan apa-apa. Nanti semakin rame di sekitar situ, otomatis orderan juga akan semakin banyak bolo. Jadi Kang ojeknya itu nggak numpuk di Salatiga, tapi nanti akan nyebar dengan sendirinya, semakin terbukanya layanan Maxim semakin melebar gitu bolo. Nah aku sudah berupaya ya, sudah ada 2 orang yang coba aku tawarin gitu kan. Satu saudaraku yang di Cilacap, mungkin di sana kan belum ini, dan slotnya masih kosong. Kalau dia tertarik itu kan siapa tahu mau buka di sana. Nah tadi ada customer yang menurutku orang baik ya, dan maksudnya secara ekonomi dia mampu gitu loh. Nah aku tawarkan kalau misalnya bapaknya nanti kira-kira tertarik nggak kalau misalnya ini ternyata ada franchise Maxim gitu kan. Nah kalau mau buka di daerah Banyu Biru itu kan slotnya masih kosong itu bala. Gitu. Jadi terkait dengan sepinya orderan dalam tanda kutip ya, terkait dengan kenapa kok akun terhubung semakin sulit mendapatkan orderan di Salatiga, itu bukan apa-apa. Ya karena yang membuka layanan itu hanya Salatiga, hanya 4 kecamatan bro. Salatiga itu hanya 4 kecamatan. Sementara Kang ojeknya itu banyak. Nggak cuma 1 2 soalnya. Banyak yang dari luar Salatiga. Misalnya Getasan itu ada. Tapi dia turun juga.
beberapa itu turun juga. Kemudian dari Ampel, Tengaran, dari luar kota Salatiga lah. Yang jelas aku tidak menyalahkan mereka, tidak menyalahkan. Cuman yang dibutuhkan sekarang adalah bagaimana layanan ini diperluas pula. Caranya bagaimana? Yaitu mengenalkan kepada orang-orang yang punya uang dan punya jiwa bisnis untuk mengembangkan franchise Maxim di Kecamatan Penyangga Salatiga, Kabupaten Semarang, Kabupaten Boyolali, seperti itu pula. Boyolali sudah ada satu tapi masih ada kalau nggak 2, 3 slot yang masih kosong itu pula. Di Andong sama Ampel, terus Cepogo aku kurang tahu. Oke, gitu dulu Bolo. Jadi bahasan kita kali ini tentang update rating. Update rating seperti itu ternyata per tanggal hari ini karena kemarin tidak ada orderan. Dan di antara penyebab dalam tanda kutip sepinya orderan di Salatiga itu adalah menurutku subjektif dariku ya, dari kacamataku adalah karena menumpuknya jumlah kang ojek di dalam kota Salatiga, gitu kan. Sementara posisinya mereka sebenarnya bukan warga Salatiga gitu. Dan itu tidak salah, Bolo. Dan solusi yang paling tepat menurutku adalah bagaimana mengembangkan Maxim ini, layanan Maxim di daerah penyangga itu. Nanti semakin kalau di situ sudah ada, otomatis kan orderan semakin banyak, Bolo. Walaupun tidak bisa dipungkiri bahwa nanti driver juga akan banyak gitu kan. Itu hal normal dan menurutku yang paling paling realistis saat ini bagaimana mengembangkan layanan itu menjadi lebih lebar lagi biar eh, tidak terlalu menumpuk di Salatiga, Bolo. Oke, demikian. Yang tidak sependapat juga tidak masalah, gitu kan. Maksudnya misalnya boleh-boleh yang mendengarkan ini yang kebetulan juga lagi jadi kawan ojeknya Maxim di Salatiga, tapi domisilinya nggak di Salatiga, nggak setuju ya nggak masalah. Tapi kalau kalau langkahku yang aku lakukan adalah seperti itu. Jadi kalau aku ketemu customer yang kira-kira prospek dia punya uang cukup gitu, malah aku tawarkan gitu. Karena pertimbanganku sendiri begini, kalau saja aku punya uang 50 juta dan uang itu uang uang pribadi, uang yang bisa diinvestasikan, bukan hutang dari bank, mungkin akan aku ambil itu. Beberapa kecamatan penyangga itu gitu bola. Oke, sementara begitu dulu, begitu dulu. Ini ngomongnya dolo kayak kayak orang Jakarta gitu. Begitu dulu ya Bolo. Mudah-mudahan bermanfaat dan insya Allah kita akan ketemu lagi. Di video berikutnya aku mau tampilkan tentang ini orderan auto yang masuk di saat aku lagi ngoceh sama AI, sama satu lagi apa ya? Oh iya, eh trouble GPS dan internet Bolo. Jadi nanti nanti aku di video berikutnya akan bahas tentang itu. Insya Allah besok ya sekalian update rating Bolo. Begitu, terima kasih dan sampai ketemu lagi.